Assalamualaikum. Selamat siang, Sir. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, Sir, izin bertanya. Untuk persiapan tes bahasa, Sir, untuk IELTS, berapa lama yang dipersiapkan untuk tes IELTS dan apakah sekali tes tersebut langsung mendapatkan band skor yang diinginkan ya, Sir? Terima kasih, Sir. Ya. Terima kasih pertanyaan. Langsung dijawab ya atau gimana? Ya, saya langsung jawab saja. Terima kasih Regita atas pertanyaannya. Untuk menjawab berapa lama waktunya, apakah langsung didapat atau tidak, ini sangat bergantung dari individu masing-masing. Tergantung dari starting point kalian di mana. Nah, itu sangat bergantung sekali. Kalau kalian sudah pernah tes sebelumnya atau sudah familiar dengan IELTS, saya rasa intensif sebulan saja sudah bisa. Belajar sebulan saja sudah bisa dapat skor yang diinginkan. Tetapi, kalau kalian masih asing dengan IELTS dan belum pernah sama sekali tes, dan kemampuan bahasa Inggrisnya juga masih masih perlu diasah lagi, itu tentu akan memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Tetapi saran saya, Regita, coba lakukan dulu, bisa tes mandiri dulu. Banyak sekali platform tes IELTS online yang bisa kita gunakan untuk tes mandiri untuk mengetahui kita berada di poin mana, skor IELTS kita berapa. Tidak perlu berbayar. Ada beberapa platform yang bisa kita gunakan. IDP juga menyiapkan menyiapkan tes-tes gratis maupun persiapan gratis yang bisa kita gunakan untuk belajar mandiri. Lihat dulu poinnya di mana. Kalau sudah 6,0, tentu waktunya akan lebih singkat juga. Nah, itu sangat bergantung dari individu masing-masing. Kalau saya pribadi, dulu saya daftar beasiswa afirmasi. Saya dapat daftar beasiswa afirmasi 3T, dan setelah lulus, saya ada pengayaan bahasa di ITB. Jadi saya dapat kesempatan belajar academic writing dan IELTS di ITB selama kurang lebih 3 bulan. Nah, saya belajar intensif selama 3 bulan dan alhamdulillah sekali tes saya bisa dapat skor yang saya inginkan. Nah, ini sangat variatif sekali untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan. Begitu jawaban saya, Regita. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Saya harap jawabannya tadi sudah cukup jelas ya kepada adik Regita Rita. Baik, untuk pertanyaan kedua, saya mengundang Sri Mita untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, langsung saja pertanyaan saya yaitu, apakah untuk mendaftar beasiswa S2 LPDP harus sudah memiliki LOA terlebih dahulu atau malah bisa terlebih dahulu mengikuti pendaftaran beasiswa LPDP dulu walaupun tanpa LOA? Selain itu, saya juga penasaran. Nah, jika berkeinginan melanjutkan program magister ke luar negeri, apakah ada saran keilmuan apa yang bisa diambil namun masih linear dengan S1 pendidikan bahasa Inggris? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mita atas pertanyaannya. Apakah wajib LOA atau kita daftar di LPDP-nya dulu? Ini tergantung jalur mana yang Mita akan pilih nanti. Kalau teman-teman, Mita dan teman-teman mau apply beasiswa perguruan tinggi utama dunia, itu wajib LOA. Jadi harus diterima dulu di kampus, di 15 kampus terbaik itu, baru daftar LPDP. Selain itu yang LPDP-nya ini loh, yang LPDP-nya. Selain itu, tidak wajib untuk LOA. Yang wajib adalah syarat bahasanya, baik itu TOEFL maupun IELTS, berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh LPDP. Jadi, kalau seandainya belum dapat LOA, tapi sudah dapat skor TOEFL atau IELTS,
bisa langsung apply daftar beasiswa LPDP selain jalur PTUD-nya. Nah, bisa daftar. Nah, berbeda dengan beasiswa pendidik, bagi yang guru dan dosen berbeda. Di situ di keterangannya harus ada LOE, tapi tidak wajib syarat bahasanya untuk dalam negeri. Kenapa? Karena setiap beberapa kampus di Indonesia, contohnya di UGM contohnya ada syarat bahasa, ada tes bahasa Inggris tersendiri yang harus kita ambil ketika mau apply di UGM contohnya. Nah, jadi tanpa TOEFL IT pun, tetapi kalau kita sudah dapat LOE di UGM, ini khusus pendidik, bisa apply beasiswa LPDP jalur pendidik, yang mana di leading sektornya adalah Kemendikbud. Jadi itu kuncinya. Kalau belum dapat LOE tapi sudah ada syarat bahasanya, silakan apply di jalur LPDP-nya, baik itu umum, targeted maupun afirmasi. Silakan daftar. Terus yang kedua, pertanyaan terkait apa ya? Saya lupa tadi. Ahmad bisa bantu saya? Yang kedua tadi. Atau Mita, yang kedua tadi bisa diingatkan terkait apa? Untuk masalah program magister di luar negeri yang masih linear dengan S1 pendidikan bahasa Inggris, Sir. Ini sebenarnya sangat bergantung dari interest kita. Jangan sampai saya sarankan berdasarkan pengalaman saya, terus tidak sesuai dengan keinginannya, nanti kuliahnya tidak fokus. Tergantung interest kita. Tetapi kalau pendidikan, Mita kan pendidikan bahasa Inggris ya, itu masuk pendidikan dan masuk dalam program prioritas bidang yang diprioritaskan oleh LPDP. Apapun itu, tapi baik itu program S2 Magister fokus di pendidikan bahasa Inggris atau fokus di pendidikan, baik itu kurikulum, evaluasi dan lain sebagainya, itu bisa didaftar. Tapi kalau mau kasih tips dari saya, berdasarkan pengalaman saya, khusus untuk Mita dan teman-teman yang ini sangat subjektif sekali sih. Silakan, sekarang kan teknologi pendidikan itu sangat dibutuhkan ya, apalagi COVID-19 ini sangat mengharuskan dunia pendidikan menggunakan teknologi, dan kedepannya teknologi pendidikan kita sangat bergantung dengan teknologi. Saran saya, ambil jurusan atau prodi yang berkaitan dengan teknologi pendidikan. Ini saran secara pribadi saya untuk Mita. Namun tergantung lagi dari interest kalian masing-masing. Itu jawaban saya, Mita. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Semoga Sri Mita sudah paham dan dapat poin dari jawaban tadi. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga, Saudari Nahda, silahkan mengutarakan pertanyaannya. Salam Kak. Salam. Izin bertanya, untuk beasiswa guru, apakah itu juga diperuntukkan untuk guru honorer, Kak? Atau hanya diperuntukkan untuk guru sertifikasi atau guru PNS? Dan apakah guru di bawah naungan Kemenak juga boleh daftar untuk beasiswa guru ini? Terima kasih. Ya, jawabannya singkat saja. Sepanjang guru yang punya NUPTK yang terdaftar di Dapodik bisa mendaftar beasiswa pendidik jalur guru. Baik itu mengajar di swasta maupun di negeri. Baik itu posisinya honorer, kontrak maupun PNS. Sepanjang punya NUPTK bisa mendaftar jalur jalur beasiswa pendidik ini. Nah, pertanyaan yang kedua terkait apakah kalau beasiswa guru yang berada di naungan Kemenak. Nah, ini masih simpang siur pertanyaannya, jawabannya. Karena yang dikelola kan beasiswa pendidikan yang dikelola oleh Kemendikbud. Sementara ada pendidik, baik itu guru maupun dosen yang berada di naungan Kemendikbud, Kemenak.
Nah, ini masih simpang siur apakah setahu saya mudah-mudahan benar akan ada program khusus dari Kementerian Agama yang sekarang belum diluncurkan. Kemungkinan besar masuk dalam naungan Kemenak bagi dosen maupun guru. Kalau yang berada, setahu saya belum bisa mendaftar menggunakan jalur yang guru di Kemenak menggunakan jalur pendidik di Kemendikbud. Mudah-mudahan kita tunggu saja informasinya. Semoga Kemendak segera luncurkan program-program beasiswanya yang berkolaborasi dengan LPDP. Tapi kemungkinan akan ada kalau menurut saya. Demikian. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Semoga Kak Nahda bisa memahami tadi poin-poin yang disampaikan. Selanjutnya, kita sekarang masuk ke pertanyaan sesi kedua. Yang pertama yang mengajukan tadi ada dari Kak Ince Jamaluddin. Silakan Kak, sampaikan pertanyaannya. Kak Ince Jamaluddin, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahun 2019 kemarin, saya lolos pada tahap seleksi administrasi. Tapi pada saat seleksi SBK itu belum berhasil. Mungkin bisa diberikan saran atau trik bagaimana supaya bisa lolos di SBK ini. Terima kasih. Ya, Pak Ince, targeted group ya daftarnya? Yang jalur PNS ya Pak? Iya, betul. Oh, iya. Saya mendaftar di jalur PNS. Boleh tahu di instansi apa Pak? Dan jenjangnya yang didaftar jenjang apa? Karena ini pertanyaannya jawabannya sangat bergantung sebenarnya dari ininya, instansinya. Terus karena kalau seandainya daftar program S3 PNS guru targeted group itu menurut saya kurang tepat pintu yang digunakan. Karena sekarang yang S3 guru kan kebutuhannya tidak terlalu mendesak, beda dengan dosen, PNS dosen yang memang diwajibkan untuk S3. Nah, itu pertimbangan itu yang saya maksud kenapa saya harus tahu di level jenjang mana dan instansi mana. Nah, tapi tadi yang tapi saya lihat tadi poinnya Bapak sudah lulus seleksi administrasi, yang tidak lulus adalah di SBK-nya atau tes bakat skolastik ya Pak, yang tes betul. Harus ini Pak, kalau menurut saya, saran saya beberapa kali saya mengikuti tes skolastik, memang kita harus persiapan. Ini kan tes online dan sangat bergantung dari kecakapan kita dalam menjawab soal dengan tepat dan cepat. Ini kan tes skolastik ini kurang lebih hampir sama dengan tes TPA ya. Jadi persiapan Pak, mungkin bisa dicoba lagi tahun ini dengan persiapan yang lebih matang lagi. Banyak coba belajar banyak praktis lagi menjawab soal-soal yang berkaitan dengan tes skolastik. Butuh waktu memang karena di tes bakat skolastik ini ada passing grade yang harus dicapai. Kalau tidak lolos passing grade-nya, tidak lolos standarnya, maka akan tentu tidak akan lolos di tahap ini.
Jadi memang harus persiapan lebih matang lagi. Kalau perlu intensif belajar tes bakat skolastik ini, dipersiapkan waktunya untuk latihan-latihan menjawab soal. Itu sih saran-saran saya terkait tes bakat skolastik ini. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Kak Henry atas jawabannya tadi. Semoga Pak Ince bisa paham dan juga dimengerti dari poin-poin tadi jawabannya. Selanjutnya, teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya untuk pertanyaan kedua di sesi kedua ini? Tadi Kak Mastura sempat bertanya, namun pertanyaannya hampir sama dengan Kak Nahda tadi tentang pendidikan agama apakah bisa. Jadi tadi sudah dijawab oleh speaker kita, Kak Henry. Jadi selanjutnya masih ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau melalui kolom chat, teman-teman. Masih ada sambil menunggu, ya, Ahmad, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Ini mungkin Mas Tura ini pertanyaannya mungkin agak sedikit berbeda sih. Kalau lanjut S2 pendidikan bahasa Inggris, tapi S1-nya pendidikan agama, apakah bisa? Nah, itu pertanyaannya. Nah, bisa, ya sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Tapi tergantung lagi, sekarang Anda instansinya di mana? Dan setelah pulang mau lakukan apa? Atau sedang bekerja di sektor mana? Ini sangat bergantung sekali jawabannya. Tapi pada dasarnya prinsipnya bisa. LPDP mengakomodir teman-teman yang mau apply tetapi tidak linear dengan S1-nya. Itu sangat diakomodir. Tapi kalau Anda dosen atau calon dosen dan ingin menjadi dosen setelah lulus, saya sarankan lebih baik linear. Lebih baik linear program S1 dan S2-nya. Kalau tidak bergelut di bidang dosen, tidak menjadi dosen nanti ke depannya, bisa daftar walaupun tidak linear. Teman saya S1-nya bahasa Inggris, terus dia daftar pendidikan anak-anak usia dini, S2-nya. Kenapa dia daftar ini? Dia punya justifikasi. Pertama, dia memang mengajar di PAUD. Dan kedua, setelah lulus, dia ingin berkontribusi untuk Indonesia di bidang pendidikan anak usia dini, meskipun S1-nya bahasa Inggris. Sama dengan konteksnya Mas Tura, kalau seandainya pendidikan S1-nya pendidikan agama, tetapi ke depannya, tapi sekarang ngajar, sekarang mengelola bimbel bahasa Inggris, atau mengelola bimbel atau sejenisnya, dan kedepannya mau memperbesar ini dengan memperbaiki kapasitas kemampuan mengajar kita, kemampuan bahasa Inggris kita, dan kedepannya ingin mengembangkan bimbel tersebut, itu bisa mengajar apply S2 bahasa Inggris. Poinnya adalah sepanjang kita bisa justifikasi alasan pilihan S2 kita. Ini dikecualikan untuk dosen. Kalau dosen saya sangat sarankan harus linear. Meskipun yang dilihat adalah sekarang kan yang dilihat S2-nya. Tapi itu akan sangat susah nanti kita justifikasi di depan pewawancara. Kalau seandainya jauh sekali prodi S1 dan S2 kita. Kalau masih satu rumpun masih bisa. Kalau masih satu rumpun. Tapi kalau sudah sangat jauh berbeda, ini saya sarankan lebih baik linear untuk dosen. Yang lain bisa. Demikian jawaban saya. Baik Kak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Hesti Nurhanifah. Jadi ada penonton kita di YouTube yang mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya itu, apakah pendaftaran untuk S3 dosen, apakah sama dengan S3 reguler? Itu Kak pertanyaannya. Ya, saya langsung jawab, berbeda. Karena pintunya saja berbeda. Kalau S3 dosen, yang khusus jalur pendidik, dosen, itu pintunya
di Kemendikbud. Sementara untuk tahun ini, sementara yang reguler itu di website LPDP. Saya lihat secara substansi syarat administrasi juga ada hal yang menonjol, ada hal yang perbedaan yang menonjol, terutama kalau S3 pendidik yang jalur Kemendikbud, baik guru maupun dosen itu harus ada LOA unconditional. Jadi kita harus sudah diterima di kampus baru bisa apply beasiswa LPDP. Sementara yang reguler selain PTUD itu tidak diwajibkan punya LOA unconditional. Nah, itu perbedaan yang signifikan. Tetapi berdasarkan pengalaman baik itu teman-teman saya yang saya temui sesama awardee, kalau Anda dosen lalu apply beasiswa S3 jalur dosen, peluang untuk mendapatkan beasiswa besar sekali kalau seandainya teman-teman sudah dapat LOA. Kalau sudah dapat LOA ini menurut saya kuncinya. Beasiswanya saya tidak ini juga, tapi saya yakin akan cepat, akan dimudahkan proses seleksinya, akan dimudahkan tahap-tahap seleksinya ketika sudah mendapatkan LOA di kampus tujuan. Nah, seperti itu jawaban saya. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari teman-teman di YouTube, yaitu apakah jalur seleksi dari Kemendikbud dengan jalur reguler itu sama atau berbeda? Itu Kak pertanyaannya. Sepertinya sudah dijawab tadi, Ahmad. Berbeda. Jalur seleksinya berbeda, pintunya berbeda. Nanti saya share PPT saya, PowerPoint saya. Tadi saya sudah emphasize, mohon diperhatikan kalau di Kemendikbud jalurnya berbeda, linknya berbeda, yang LPDP pun berbeda, linknya berbeda. Nanti kalau ada beasiswa yang kolaborasi dengan Kemenak dan Kemenkes juga sepertinya linknya akan berbeda. Pintu untuk mendaftar juga akan berbeda. Ya. Baik. Lalu ada pertanyaan tambahannya Kak tadi, apakah untuk Kemendikbud juga ada gelombang kedua? Ya. Kalau informasi resminya, informasi resmi di buklet yang tersebar maupun di websitenya, untuk saat ini masih tahap pertama, masih satu tahap. Dan belum ada keterangan akan dibuka tahap selanjutnya. Belum ada dibuka tahap selanjutnya. Saya tidak mau mendahului apakah ada atau tidak ada. Kita tunggu saja informasi resmi dari Kemendikbud. Saya sangat berharap dan ini sebenarnya harapan saya dan prediksi saya, semoga ada tahap kedua yang program beasiswa LPDP yang kolaborasi dengan Kemendikbud. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Kak dari teman-teman yang nonton dari YouTube, yaitu apakah ada tips dalam meyakinkan pewawancara saat seleksi? Tipsnya ya, sangat bergantung sekali sih dari ini kondisi pelamar. Untuk meyakinkan dalam hal apa itu perlu saya ketahui dulu. Tetapi yang ingin saya tekankan, ada profil yang slide kedua yang saya tampilkan di awal, itu terkait mengenai profil yang diinginkan oleh, profil pelamar yang diinginkan oleh LPDP. Itu silakan berkreasi untuk menonjolkan profil yang diinginkan oleh LPDP. Apa itu? Terkait kemampuan berjejaring secara global, kemampuan akademik, keindonesiaan, jiwa kepemimpinan. Saya sangat sarankan, tips saya dalam menulis esai nanti, kan ada syarat menulis esai. Esai yang pertama personal statement, yang kedua terkait komitmen untuk kembali ke Indonesia dan berkontribusi untuk Indonesia.
Nah, yang pertama tips saya, silakan buat esai, tetapi harus relate dengan profil yang diinginkan oleh LPDP. Silakan tonjolkan keindonesiaan, pengalaman, wawasan kebangsaan kalian, jiwa kepemimpinan kalian di dalam esainya. Dan pada saat wawancara, pengalaman saya yang akan dikonfirmasi adalah apa yang kita sudah submit, apa yang sudah kita tulis di daftar riwayat hidup, apa yang sudah kita submit esai kita, itu yang akan dikonfirmasi nantinya. Nah, itu yang perlu ditonjolkan. Profil yang diinginkan oleh LPDP harus ditonjolkan pada saat membuat esai maupun mengisi daftar riwayat hidup pada saat mendaftar online di LPDP maupun Kemendikbud. Nah, saya ulangi lagi, tidak akan jauh-jauh nanti LPDP pewawancara akan menanyakan perihal apa. Pasti akan berkaitan dengan apa yang kita tulis, apa yang sudah disubmit. Tidak akan jauh-jauh berbeda terkait itu. Ya, demikian. Baik Kak, karena masih ada waktu sedikit, saya lanjutkan pertanyaan dari Kak Ince Jamaluddin. Untuk beasiswa Kemendikbud Guru, apakah bisa letter of acceptance-nya itu dari perguruan tinggi apapun dalam negeri? Atau ada kriteria tertentunya untuk perguruan tinggi dalam negeri? Sayangnya ada listnya. Coba lihat list daftar perguruan tinggi untuk guru. Di sini, nah ada kriterianya sebenarnya. Saya coba share di sini. Kebetulan saya buka linknya. Nah, ini saya sudah, mudah-mudahan terlihat screen saya. Ini adalah daftar perguruan tinggi dalam negeri yang masuk dalam list program beasiswa pendidik guru. Nah, ini listnya. Nah, begitupun yang luar negeri ada listnya. Jadi perhatikan list kampus yang diinginkan oleh LPDP. Jadi ada list tertentu. Nanti bisa dicek lagi portal LPDP GTK Kemendikbud untuk mengetahui list kampus apa saja yang dalam negeri yang masuk dalam tujuan beasiswa LPDP pendidik guru. Demikian. Baik, oke, last question Kak dari Srimita. Untuk menulis esai yang berisi personal branding yang harus dituliskan, apakah prestasi atau penghargaan? Ini cukup tricky ya. Apakah prestasi atau penghargaan? Khususnya di personal statement ya, atau di motivation letternya kita. Saya usahakan menulis esai yang mana kita menonjolkan kemampuan diri kita, tetapi kita tidak show off, tetapi kita tidak terlalu tidak terlalu meninggi-ninggikan diri kita. Yang paling penting adalah kuncinya, kalau kita menuliskan penghargaan atau prestasi yang kita miliki, yang perlu ada setelah itu adalah apa dampaknya. Apa dampaknya untuk kita? Apa dampaknya untuk komunitas kita? Itu yang perlu ditonjolkan, yang harus ditonjolkan. Jadi jangan juga kita menulis penghargaan kita ini. Kita debat internasional, debat nasional, dapat penghargaan ini. Terlalu selanjutnya apa? Apa dampaknya untuk Anda? Apa dampaknya untuk komunitas sekitar Anda atau di sekeliling kita? Apakah berguna prestasi ini? Apakah berguna penghargaan ini untuk pengembangan diri kita dan orang lain? Nah, itu kuncinya menurut saya dalam menulis personal branding, dalam menulis esai. Boleh kita sampaikan kita dapat penghargaan ini, tetapi jangan seakan-akan kita terlalu menjual diri dengan cara berlebih-lebihan. Tapi poinnya adalah bagaimana
penghargaan itu, prestasi itu bisa berdampak untuk diri dan orang lain. Itu kuncinya dari saya, Mita. Oke, baiklah. Terima kasih, Kak. Mungkin untuk hari ini sekian dulu untuk sesi tanya jawabnya, dan sekian untuk sesi seminar kita hari ini, karena mengingat terbatasnya waktu yang dimiliki. Baik, untuk teman-teman semuanya, seminar pada hari ini sudah di-recording dan akan di-share ke channel YouTube-nya Mandar Goes Abroad. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe di YouTube channelnya Mandar Goes Abroad untuk bisa menikmati kembali tayangan seminar pada hari ini. Dan juga bagi teman-teman yang sudah bergabung di seminar hari ini, untuk mendapatkan info-info terbaru tentang beasiswa di luar negeri, teman-teman bisa mengikuti Instagram @mandargoesabroad.id, lalu Facebooknya adalah Mandar Goes Abroad. Nah, jadi teman-teman jangan lupa follow untuk bisa mendapatkan info-info menarik lainnya pada untuk beasiswa di luar negeri.